Terima kasih, Bu. Sekali lagi, Pak, di sana tim misi masih sepakat dengan kita di hati. Saya baru dapat SMS juga dari Pak dari Pak sahabat Pak Johan. Biasa Pak Johan kesukaan nomor satunya adalah sharing firman Tuhan. Begitu. Itu selalu setiap hari memberikan dorongan, motivasi untuk kita terus maju. Baik, yang pertama saya sampaikan Pak Johan nitip salam untuk Bapak Ibu sekalian. Waktu lalu sudah disampaikan ke saya, sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pesannya adalah tetap semangat menuai jiwa, melayani Tuhan. Karena PHTMB ini penginjilan dan penggembalaan begitu aja. Jadi harus ada jiwa yang dilayani, harus bergerak juga menjangkau seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita landasi sharing kita. Ini adalah sharing kita di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Saya minta tolong Pak Wigoh membaca Yohanes 15 ayat 7. Satu ayat saja sharing kita. Kita dasari di sini. Tadi ada mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Ada mujizat pembangunan, ada mujizat semangat, ada jiwa-jiwa yang datang Tuhan kirim lewat kepada kita. Ada yang sakit disembuhkan Tuhan lewat Bapak Ibu dengan kuasa nama Tuhan. Ada yang lahir di tempatnya Pak Tri, semoga lahir lagi. Baik, Pak Wigo, Yohanes 15 ayat 7 Pak Wigo. Kita semua udah tahu, tapi mari kita tekankan lagi. Silakan Pak Wigo. Ayat 7. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hafal sekali pasti firman Tuhan di bagian ini. Tadi Bu Asrul sudah sebut tentang pokok anggur. Tapi saya mau menekankan yang kata kunci dari keseluruhan dari pokok anggur ayat 1 sampai yang keberapa itu. Ada ayat kunci, ada kata kunci untuk kita bisa berbuah lebat. Ada kata kunci saat kita memasuki kebun anggur Allah. Saya menggalinya dari bahasa aslinya, Bapak Ibu. Ada kata begini, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu, yang pertama saya mau katakan, kita menjadi sama serupa dengan Yesus itu di hati kita, bukan di wajah kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mau tekankan lagi, firman itu kalau tinggal di hidup kita, artinya adalah kita dipenuhi oleh roh. Tuhan Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Kalau firman tinggal di hati kita, di pikiran kita, kita sedang dipenuhi oleh roh. Dipenuhi oleh roh, itu proses, itu progresif Bapak Ibu, setiap hari. Kalau dibaptis Roh Kudus, itu hanya sekali. Dulu. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, itu setiap hari. Mazmur 1 ayat 3 itu juga itu penekanan di Perjanjian Lama itu saya pegang untuk belajar bagian ini supaya firman tinggal dalam hati saya. Bagaimana caranya? Mazmur 1 ayat 3 menjawab, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa Inggris disebut meditation, meditasi. Kalau di luar kita, meditasinya itu mengosongkan pikiran. Di dalam kekristenan tidak, bukan mengosongkan pikiran. Nanti kalau mengosongkan pikiran, yang datang setan jadi gila nanti. Maafkan, di luar sana begitu. Di dalam kekristenan bukan. Di dalam kekristenan adalah meditasi itu mengisi pikiran kita, mengganti metanoia. Bertobat dari pikiran lama, diganti dengan pikiran Kristus. Seperti itu. Nah, firmanku tinggal di dalam kamu. Kata firman itu rema.
Di bagian ini disebutkan remata, artinya firman-firman, bukan hanya satu firman. Jadi apa yang Bapak Ibu renungkan hari ini itu menjadi rema. Orang hanya seringkali menjelaskan hanya di bagian itu, tapi saya menjelaskan bahwa saat hati kita merenungkan firman, pikiran kita merenungkan firman, Roh Kudus di dalam hati kita itu berdiam. Ini firman masuk, berjumpa. Terjadi kesepakatan. Lalu mulut kita berseru, menyerukan pedang roh, Efesus 6. Nama Yesus pedang roh. Dalam nama Yesus. Maka itu kenapa terjadi mujizat? Roh Kudus di hati kita berdiam, firman kita meditasikan, nama Yesus kita panggil, terjadi ledakan. Namanya adalah dunamis atau eksosia. Terjadi mujizat. Jadi Bapak Ibu, ini maafkan saya, ini pencarian saya bertahun-tahun dalam hal ini. Kenapa saya mencari? Saya bertanya-tanya. Begini, maafkan saya dari dunia lama di keluarga saya dulu. Kenapa ya kalau paranormal itu kelihatan hebat sekali gitu. Sedangkan kekristenan dulu hebat. Para rasul luar biasa diberkati dengan mujizat-mujizat. Kenapa sekarang surut? Gitu. Itu pertanyaan besar di hati saya. Dan saya menemukan step by step hari ini. Saya memutuskan untuk meditasi setiap hari. Bapak Ibu maafkan saya akan membongkar sedikit dari hidup saya. Setiap kita manusia punya satu kelemahan, titik-titik kelemahan, entah marah, entah seks, gitu, entah perasaan, entah gosip. Maafkan saya ada di bagian-bagian tertentu kelemahan itu. Dalam beberapa waktu meditasi ini, saya mengalami berbeda sekali. Hati lebih damai sejahtera, kelemahan-kelemahan itu surut dan hilang, begitu. Ya, puji Tuhan, padahal sudah bersama kita, Yohanes 15 ayat 7, tinggal di dalam Yesus. Jadi, firman Tuhan tinggal di hidup kita. Kita renungkan, Mazmur 1 ayat 3 tadi, merenungkan Taurat. Bapak Ibu ada petunjuk, merenungkan Taurat Tuhan. Saya bertanya begini, apa yang direnungkan, apa yang dipikirkan? Taurat. Taurat itu hukumnya ada 10. Ada 10. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Lalu saya berpikir salah satunya gini, jangan mencuri. Kenapa mencuri ya? Jadi saya olah di pikiran saya. Kenapa jangan? Kenapa dilarang? Oh, kalau mencuri zaman masa kini bisa masuk penjara. Loh, kenapa ya berzina? Nanti bisa dihukum masal. Zaman Tuhan Yesus waktu dengan perempuan berzinah mengampuni itu. Jadi dipikirkan Bapak Ibu, saya tanya dengan pertanyaan, apa, siapa, bagaimana, mengapa? Saya tanya seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus juga bilang firman-Nya, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi dirimu, kasihi musuhmu. Kenapa kok sampai 4 kali tentang kasih ya? Yang paling sukar kata orang, mengasihi musuh. Tunggu, banyak yang mungkin kalau orang nggak rajin mandi itu gagal mengasihi diri sendiri. Kalau tidak merenungkan firman Tuhan itu gagal mengasihi Tuhan. Kalau kita lupa berbagi padahal kita berlebih, kita sedang gagal mengasihi orang lain sesama kita. Tapi juga sebaliknya, kalau orang yang membenci kita tidak suka dengan kita lalu kita juga panas hati, kita gagal juga mengasihi musuh. Bapak Ibu kembali, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu, ini adalah kunci besar. Roh Kudus sudah di hati kita. Firman Tuhan harus kita renungkan di hati kita. Kita renungkan dengan pikiran kita. Mau terjadi mukjizat, firman Tuhan menjamin tadi. Pak Wiku sudah baca. Minta apa saja. Minta apa saja, tapi mintanya harus standar Tuhan. Bukan asal kita minta Tuhan, saya mau minta pesawat, ya itu nggak cocok. Nggak, ya apalagi saya di Ringin Agung di Sanggar nanya Tuhan, saya pengen ada kereta api di sini, itu nggak mungkin terjadi.
karena disempuh di daerahnya Bu Maria dan Pak Wigo yang punya kereta api. Iya. Sebaliknya saya kalau saya berdoa, Tuhan jadikan jalan depan rumah saya itu hot mix kayak tempatnya Pak Tri. Itu nggak mungkin kayaknya. Gitu. Karena kampung bener Bapak Ibu, nanti saya akan buka pelayanan Januari itu di rumah. Itu, Pondok Seger Waras namanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki. Gini Bapak Ibu, kenapa apa yang kita kehendaki? Tadi saya bilang, Roh Kudus tinggal di hati kita. Firman harus kita meditasikan. Mazmur 1 ayat 3, renungkan firman-firmannya. Firman-firmannya adalah roh dan kehidupan. Seperti itu. Kepekaan kita akan meningkat Bapak Ibu. Kepekaan kita dengan Tuhan akan meningkat. Jangan menunggu mendengar. Karena begini, saya memilih, dulu saya seperti itu, saya memilih untuk bagaimana peka. Saya belajar dari Larry Lee, hamba Tuhan dari Amerika, seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan beri. Tapi kemudian saya memutuskan lebih lagi. Saya mau dengan sengaja merenungkan. Seperti itu. Rupanya, nah meditasi saya minggu ini, Bapak Ibu sudah tahu firman itu. Mazmur 23, ayat 1-6. Tuhan gembalaku. Tuhan gembalaku, aku nggak kekurangan. Tuhan gembalaku, aku disegarkan. Tuhan gembalaku, aku dibimbing. Tuhan gembalaku, aku dituntun. Itu meditasi saya minggu ini. Ini sudah berjalan hampir 5 hari ini, Bapak Ibu. Saya terus fokus di bagian itu, makanya saya bisa berbagi. Saya meditasikan di pikiran saya, di hati saya. Bapak Ibu tahu, firman itu 2 hari saya meditasikan, saya mendapatkan berkat. Padahal saya nggak minta sama sekali. Saya memeditasikan, Tuhan gembalaku, aku nggak kekurangan. Tuhan gembalaku, aku nggak kekurangan apapun. Sambil rebah tiduran, sambil ngomong anak, sambil jalan, sambil ada orang yang datang, sambil melayani. Bapak Ibu sambil melek, sambil makan, saya bisa memikirkan hal itu di hati saya. Sambil begini saya ingat, Tuhan adalah gembalaku. Aku akan diam dalam rumahnya di ayat 6. Tuhan menyegarkan jiwaku, sekalipun aku di tengah lembah bahaya. Aku aman. Tuhan gembalaku. Itu betul-betul saya kerjakan. Seperti itu. Setiap hari saya berusaha untuk terus. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Tuhan gembalaku. Ia menyediakan hidangan hidangan bagiku di depan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, meditasi firman Tuhan. Itu adalah tindakan kita. Kalau Roh Kudus itu dulu sudah dikirim oleh Tuhan Yesus, ya kan? Tapi meditasi perenungan firman Tuhan Mazmur 1 ayat 3, itu pilihan kita. Mau merenungkan, mau memeditasikan atau tidak. Kalau tidak perlengkapan itu sayang sekali karena firman itu sudah ada di tangan kita masing-masing hari ini. Seperti itu. Nah, juga nama Yesus sudah ada di lidah kita. Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7, orang lumpuh bisa sembuh. Bapak Ibu, saya tidak mengajari, ini hanya sharing. Ini hanya sharing. Jadi sekali lagi, firmanku tinggal di dalam kamu. Remata tinggal di dalam Yesus. Remanya, firmannya, roh-rohnya Yesus. Potensi-potensinya Yesus. Tinggal di hati kita, di pikiran kita. Itu adalah firman Tuhan. Rohnya Tuhan Yesus tersimpan di dalam firman-firmannya. Rohnya Yesus, Roh Kudus itu berada di sana, tapi juga di hati kita. Bapak Ibu, seakan-akan Roh Kudus pasif dalam diri kita. Karena dia berdiam. Dia sudah memenuhi di hati kita. Tapi ingat, saya mau tekankan lagi. Firman harus kita raih, kita taruh di pikiran kita, di hati kita. Bapak Ibu akan melihat pelayanan akan menjadi sangat efektif dan kita melangkah akan sangat ringan. Seperti Bu Maria tadi, habis mendoakan orang, habis itu nguras banjir. Ya, itulah dia, Bu. Semangatnya dahsyat. Seperti itu. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada Pak Gito ini, bertahun-tahun berdoa. Hari ini diringankan Tuhan langkahnya. Pembangunan berjalan. Luar biasa Pak Gito, semangatnya dahsyat. Wah, mujizat Tuhan luar biasa terjadi. Dan Bapak Ibu, kuncinya adalah firman tinggal di hati kita. Yang lain sudah, nama Yesus sudah, Roh Kudus sudah tinggal,
Nama Yesus kita serukan. Lalu, itu dia. Dikatakan lagi, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu akan menerima apa yang kamu kehendaki. Kehendak kita itu harus terukur dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Karena Roh Kudus berdiam. Kalau kita menghendaki yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus dan keinginan Tuhan di dalam firman-Nya, tidak bisa terkabul. Seperti itu, tidak bisa terkabul, tidak dikabulkan. Nah, puji Tuhan, kalau firman-Nya tinggal di hati kita, kita meditasikan, kita pikirkan, kita ucapkan. Seringkali saya malah mengucapkan, Tuhan adalah gembalaku. Di samping istri saya ucapin begitu. Baru bangun tidur, Tuhan adalah gembalaku, sambil nunduk masih agak sedikitnya. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Tuhan gembalaku, Ia menyediakan segala sesuatu yang kubutuhkan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, saya juga mulai melebar saat memeditasikan itu. Saya berkata, Tuhan adalah terangku. Nah, saya kutip-kutip juga dari bagian-bagian lain. Tapi intinya adalah perenungan saya sedang di Mazmur 23 ayat 1 dan sampai 6. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah terus berjalan bersama dalam PHTMP ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa. Firman Tuhan sudah memberkati kita, kesaksian sudah memberkati, banyak mujizat terjadi. Sekali lagi saya ulang kesaksian Bapak Ibu, ada yang bersaksi ditambahkan jiwa baru, ada bersaksi terjadi mujizat pembangunan, ada terjadi mujizat semangat di tengah pelayanan, ada mujizat terjadi di tengah pelayanan ini, jiwa baru kecil, anak jemaat yang dulunya sakit sudah disembuhkan dan mendapat mujizat anak. Itu luar biasa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Pak Daud, apakah akan menyampaikan sesuatu? Saya beri waktu Pak Daud. Ya. Ya, tunggu sebentar ya Bu ya. Siapa tahu bisa. Ya Pak Daud, silakan. Masih mute Pak, masih mute. Speakernya Bapak silakan dibuka boleh. Baik, terima kasih Bapak Daud. Tuhan memberkati perjalanan Bapak, hati-hati. Baik, kita mau berdoa Bapak Ibu. Saya akan pimpin doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat anugerah-Mu, firman-Mu sudah sampai di hati kami. Jika firman-Mu, Yohanes 15 ayat 7, tinggal dalam hati kami, maka kami berbuah-buah, maka pelayanan kami berhasil, maka pelayanan kami beruntung. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu untuk Pak Daud, untuk rumah tangganya, untuk pelayanan SMK Bahtera, untuk Yayasan Bahtera. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bareng-bareng Bapak Ibu. Bersuara, 1, 2, 3, silakan bersuara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berdoa Pak Daud, dalam nama Yesus. Usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya. Dalam nama Yesus, berhasil beruntung bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, kuat kuasa Tuhan menyertai Pak Daud, anak cucu menantu istri. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terpuji nama Yesus, usahanya Yobel Sandang Lestari dan usaha-usaha lain. Dalam nama Yesus berhasil, beruntung disertai tangan Tuhan. Tuhan ada di sana. Yayasan Bahtera, SMK Bahtera, anak-anak, guru, staf, pekerja-pekerja. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah. Berkat-Mu berlimpah untuk Pak Daud. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan PHTMP pagi ini, hari ini. Kuasa Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan menyertai Pak Daud. Kuasa Tuhan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan di Banyuwangi. Jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama jiwa-jiwa dituai.
Mujizat-mujizat kami akan dengarkan lagi. Mujizat-mujizat terjadi. Kesembuhan, pembangunan, semangat baru, anugerah baru, mujizat keuangan, mujizat kelimpahan. Terima kasih mujizat di tengah keluarganya Pak Wiko dalam biaya anak-anak sudah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Daud, mujizat-mujizat terjadi dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada Pak Johan, ada Pak Gunawan bersama Pak Daud. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus yang ajaib. Perjalanan Pak Daud kembali ke rumah, di usaha-usaha yang lain hari ini Tuhan memberkati. Berhasil beruntung bersama Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Daud, terima kasih para hamba Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Maaf Pak. Terima kasih Bapak Ibu, boleh undur, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih hamba Tuhan. Pak Gito, saya mau telepon Pak Gito setelah ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan tutup. Terima kasih.